Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu AW Official. Oke, Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi kembali eh, tentang pengelolaan Google Sheet pada Google Workspace for Edu. Baik, Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah memiliki akun G Suite for Edu, G Workspace ya, G Workspace for Edu, Bapak Ibu. Yang mana di dalam fitur Workspace for Edu ini ada yang menarik Bapak Ibu, terutama pada Google Sheets ya, dimana Google Sheets itu adalah platform atau fitur untuk membuat website ya, website sekolah ya, kemudian atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat learning ya, learning atau LMS berkaitan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita ke tutorialnya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka Chrome-nya ya, browser Chrome ya, saya menggunakan Google. Langkah pertama seperti biasa Bapak Ibu silakan login dulu di akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Ini saya sudah menggunakan akun belajar ID. Setelah Bapak Ibu masuk di akun belajar ID, silakan masuk ke Google Apps ya, yang titik 9 ini silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih Google Sheets ya, Google Sheets yang berwarna biru ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik Sheets-nya. Nah, nanti akan terbuka berandanya di Sheets Bapak Ibu. Langsung saja kita akan memulai Sheets baru ya Bapak Ibu. Untuk memulai kita pilih yang tanda plus ini, silakan Bapak Ibu klik. Ya, di dalam Sheets Bapak Ibu nanti ada muncul beberapa tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya nanti untuk defaultnya akan seperti ini. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa merubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita menggunakan Sheets? Karena yang selama ini kita pikirkan ya Bapak Ibu, untuk membuat sebuah website atau mungkin e-learning atau mungkin LMS, itu kita berpikir sebuah pemrograman yang luar biasa nih. Tetapi dengan Sheets, dengan akun belajar ID ini, kita sudah sangat ajaib nih, sangat ajaib, dan kita sudah bisa membuat website secara gratis dan permanen di akun belajar ID ini. Oke Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat sebuah learning ya, untuk mata pelajaran saya khususnya olahraga ya. Nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, di sini ada header ya, header ini bisa kita nanti rubah. Temanya juga kita rubah, ini kan masih abu-abu ya Bapak Ibu. Silakan untuk merubah tema, Bapak Ibu bisa klik yang tema. Nah, kemudian bisa pilih di sini Bapak Ibu, bisa pilih temanya di sini, atau Bapak Ibu nanti bisa temanya bisa mengambil dari Google Drive ya, atau gambar yang sudah ada. Oke, langsung saja. Misalkan saya contohkan yang ini, yang ini saja, yang misalkan yang ini, yang impresi, yang tema. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan pada menu ini ya, ini sudah muncul, ini ada judul. Kita untuk memberikan judul dulu Bapak Ibu. Misalkan saya akan memberikan judul di sini ya, dengan nama kelas olahraga misalkan. Ya, ini kita akan mengatur tampilan awalnya dulu Bapak Ibu.
nanti kita sudah memiliki tampilan di headernya ya, namanya kelas olahraga. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, nah di sini kita masukkan nama situsnya ya. Nama situs ini kita perlu memberikan nama supaya nanti pada saat kita publikasikan ya kita akan lebih mudah, dan ya, karena ini berbentuk file dan akan tersimpan di drive, maka sebaiknya kita beri nama untuk mempermudah kita nanti suatu saat mencari filenya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini saya beri nama ya kelas olahraga. Kelas olahraga. Ya, kelas olahraga ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini, nah kita juga bisa menambahkan logo di sini Bapak Ibu. Logo mata pelajaran misalkan saya akan tambahkan logo ya. Di sini yang ini adalah untuk logo yang ada di situsnya atau yang ada di kelas kita. Nah, untuk favicon ini adalah logo lembaga ya, lembaga, sehingga nanti pada saat situsnya sudah dipublikasikan maka akan ada muncul logo lembaganya. Misalkan saya akan mengupload yang ini Bapak Ibu, yang logo kelas ya, atau logo e-learningnya. Misalkan dengan saya karena olahraga ya, saya cari saja yang kaitannya dengan olahraga. Ini saya cari Bapak Ibu ya, saya cari ada logo olahraga atau tidak. Coba di sini. Iya. Nah, ini misalkan saya ini sebagai logo kelasnya atau learningnya. Kemudian favicon-nya kita berikan logo lembaga, logo lembaganya. Misalkan saya di yayasan ya Bapak Ibu, misal kali ini aja. Nah, kalau sudah silakan ini di close saja. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu logonya. Kemudian langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu setelah kita membuat halaman? Kita akan membuat menu-menunya di sini, sehingga nanti akan tampak kalau di HP siswa akan ada menu-menu di sini. Biasanya untuk menambahkan menu Bapak Ibu ya, nanti untuk ikonnya ataupun itemnya silahkan disesuaikan. Untuk menambahkan menu Bapak Ibu silahkan ke geser ke kanan. Di sini ada tanda plus, kemudian Bapak Ibu klik. Silahkan, biasanya kalau saya tujuan ya, misalkan tujuan. Setelah itu klik selesai Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini. Kemudian saya akan tambahkan lagi setelah tujuan itu materi ya, materi ya. Misalkan saya akan tambahkan materi Bapak Ibu ya. Caranya silahkan diklik yang titik 3, kita duplikasikan. Misalkan setelah tujuan itu ada materi ya. Kalau sudah silahkan klik selesai. Kemudian kita duplikasi lagi. Setelah materi saya akan menambahkan video. Nah, video. Kalau sudah klik selesai. Kalau sudah kita akan tambahkan lagi. Setelah video itu latihan soal ya Bapak Ibu. Ini kita tambahkan yang sub halaman. Latihan soal. Kalau sudah silakan Bapak Ibu klik selesai ya. Nah, ini kan video ini kan berada di materi ya. Jadi kalau kita klik materi itu ada video. Kalau kita klik tujuan ya ada tujuan, materi ada video. Kemudian latihan soal ini saya tidak pengen latihan soal itu berada di video ya, berada di video. Jadi saya pengen latihan soal ini adanya di berdiri sendiri, maka kita
hapus saja yang ini Bapak Ibu supaya ada muncul di sini latihan soal, maka perlu yang ini kita klik titik 3 kemudian duplikasi halaman, kita beri latihan soal. Ya, kemudian klik selesai Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah memiliki tampilan awal ya. Di sini ada identitasnya ya, ada identitas learning kita, yaitu ada tujuan, ada halaman muka, ada tujuan, kemudian di sini nanti ada materi ya. Di dalam materi itu ada video, kemudian di sini ada latihan soal ya, ada latihan soal ini. Nah, berikutnya agar tampilannya lebih menarik lagi, kita di sini ya, di sini tengah-tengah Bapak Ibu klik kiri 2 kali sampai muncul lingkaran seperti ini. Silahkan kita ketikkan yang ini teks. Kita beri nama misalkan website resmi kelas olahraga ya, misalnya seperti ini. Atau kemudian Bapak Ibu di sini bisa menambahkan nomor teleponnya, silakan ya. Kemudian atau di sini emailnya, email Bapak Ibu, silakan. Kalau sudah, ini kita blok seperti biasa, kita atur sesuai dengan keinginan. Kemudian ini kita ratakan supaya berada di tengah. Ya, kalau sudah, silakan Bapak Ibu setelah setiap kali membuat sebuah proyek, kita perlu pratinjau dulu ya, agar tampilannya bisa kita lihat ya sebelum kita publikasi. Kita klik yang tanda ini, kita pratinjau Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik halaman muka ya, nanti kita muncul di kelas olahraga. Kemudian tujuan, nanti kita ada tujuan. Kemudian materi juga ada materi Bapak Ibu. Kemudian latihan soal juga ada latihan soalnya ya ini. Kemudian ini tampilan di komputer Bapak Ibu, kemudian ini tampilan di tablet, kemudian ini tampilan di HP siswa ya atau smartphone. Jadi siswa nanti bisa klik yang ini. Nah, ini ada tujuan, ada latihan soal, ada materi ya, kemudian ada halaman muka dan seterusnya. Ini seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah Bapak Ibu, nah ini kita close lagi, kita kembali ke pekerjaan kita ya. Ya, ini di soal ya. Kalau sudah Bapak Ibu, bagaimana untuk menambahkan isian ya, isian di sini misalkan tujuan ya. Tujuan silakan Bapak Ibu bisa klik yang ini 2 kali sampai muncul lingkaran. Misalkan tujuannya adalah berkaitan dengan olahraga ya. Tujuan olahraga itu apa? Misalkan ini, klik yang teks ya. Kemudian kita nanti akan tambahkan materinya di sini ya. Materinya di sini dengan cara Bapak Ibu ketik manual di sini bisa, atau jika Bapak Ibu tidak menginginkan manual ya, Bapak Ibu klik 2 kali kemudian upload ya, upload ya. Kemudian saya cari misalkan tujuan olahraga mana ya, misalkan jika tidak ada ya Bapak Ibu silakan bisa di copy paste di sini saja Bapak Ibu ya. Ini kan ada klik untuk mengedit. Intinya Bapak Ibu silakan untuk berkreasi lah di sini, silakan jadi intinya di dalam tujuan itu ada apa ya. Kemudian materi, kita akan menambahkan video ya, bisa kita akan misalkan menambahkan video, kita ambil dari video yang sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan material, langkah baiknya Bapak Ibu bisa menyimpannya di drive ya, di drive atau di komputer, sehingga nanti kita bisa menguploadnya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di
latihan soal ya misalkan, yaitu sama, intinya sama Bapak Ibu. Jadi ini tampilan daripada apa namanya, sites ya. Atau misalkan Bapak Ibu ketika membuat materi ya, ini kan ada tata letaknya, misalkan ada gambar, kemudian di sini ada tulisan. Silakan Bapak Ibu untuk berkreasi sendiri ya. Ini juga bisa menambahkan YouTube ya, atau menambahkan formulir, atau mungkin kita bisa nanti akan menambahkan classroom yang ada di kelas kita yang sudah kita buat dengan siswa. Itu saja Bapak Ibu untuk bagaimana sedikit membuat sites ya, atau fungsi daripada sites. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini di HP siswa, ini di tablet, kemudian ini di komputer ya. Itu barangkali yang bisa saya bagikan ya Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya silakan tetap standby atau tetap mengikuti video-video tutorial dari saya Bapak Ibu berkaitan dengan pendidikan dan ilmu komputer, tentunya dengan mendukung subscribe, like, komen, dan share Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu untuk part 1 di Google Sheet. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.